Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan tidak lupa bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan serta pertolongan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang pengertian kepemimpinan transformasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu topik tentang pemimpin dan kepemimpinan terus menjadi pusat perhatian dari publik, juga menjadi topik-topik hangat dalam diskusi-diskusi yang bersifat formal, resmi, maupun topik-topik diskusi pembicaraan dalam forum-forum yang lepas atau bebas, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemimpin dan kepemimpinan bagaikan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat, sehingga siapapun dalam level apapun ingin menjadi pemimpin. Mengapa? Karena ketika menjadi pemimpin, menjadi top leader, maka ada banyak keistimewaan. Ada kesempatan-kesempatan terbuka yang bisa diperoleh ketika seseorang menjabat sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berada pada suasana politik di mana kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan umum yang akan berlangsung tahun depan, dan pemilihan umum ini akan berlangsung secara serentak, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan juga sekaligus pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan, yaitu 2024 sampai 2029. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita mengharapkan atau mendoakan supaya kita memiliki pemimpin yang baru, pemimpin yang akan memimpin negeri ini secara berdaulat, adil, dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Tentu kita lihat bersama dinamika politik ini terus bergelora, dan khususnya capres dan cawapres sudah terlihat, ya, sudah diumumkan. Pertama-tama adalah Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, ya. Pak Anies sebagai presiden capres dan Caimin sebagai cawapres. Hari ini kita mendengarkan deklarasi atau informasi pengumuman bahwa PDI Perjuangan telah mendapatkan pasangan dari Ganjar Pranowo yang sudah terlebih dahulu dideklarasikan sebagai capres dari Partai PDI Perjuangan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa PDI Perjuangan telah bersama tim partai koalisinya telah mengumumkan cawapres dari Ganjar Pranowo, yaitu Bapak Mahfud MD. Sehingga sudah ada 2 pasangan yang akan maju dalam Pilpres 2024. Kita akan menunggu 1 pasangan lagi, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang tentunya dalam waktu dekat akan juga mengumumkan siapa yang akan menjadi pendamping dari Pak Prabowo sebagai cawapres.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa dalam peta politik pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan ada 3 pasangan calon ya yang diusung oleh partai atau koalisi partai. Tentunya kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin yang diusung oleh partai dan koalisi partai ini sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai sebuah amanah yang harus mereka jalankan dan pertanggungjawabkan ketika mereka terpilih nantinya untuk memimpin bangsa ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita berharap bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin yang gaya leadership-nya atau style leadership-nya, gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan yang lebih mengarah kepada kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Itu yang kita harapkan. Kenapa hal itu kita harapkan? Karena memang pendekatan dalam style gaya kepemimpinan transformasional ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang lebih unggul, lebih efektif, lebih berkualitas, dan tentunya akan membawa kebaikan, membawa kemaslahatan bagi masyarakat pengikut bawahan yang dipimpinnya. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share screen untuk kita ya. Yaitu bahwa ya pada kesempatan ini kepemimpinan transformasional ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membicarakan atau mendiskusikan tentang kepemimpinan transformasional atau transformational leadership, maka kita membicarakan terlebih dahulu tentang siapa pemimpin itu, apa kepemimpinan itu sendiri, dan bagaimana dengan kepemimpinan Kristen. Hal ini penting dilakukan untuk meletakkan fondasi, meletakkan dasar pemahaman utuh guna memiliki konsep yang memadai tentang kepemimpinan transformasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mulai dengan definisi pemimpin itu apa? Pemimpin adalah seseorang yang membimbing, ya, mengatur, menunjukkan, memerintah atau mengontrol kegiatan kelompok yang dipimpinnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa pemimpin itu adalah seorang yang bisa bertindak sebagai seorang pembimbing yang membimbing bawahan atau pengikut, lalu mengatur apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya, kemudian menunjukkan cara bagaimana bawahan pengikut mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Lalu ada otoritas pada pemimpin sehingga dapat memerintah atau memberi perintah kepada bawahan, ya, sehingga dia juga mengontrol, ya, mengawasi, mengendalikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kelompok dalam organisasi yang dipimpinnya. Itu definisi pertama tentang pemimpin. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan juga kelebihan sehingga pemimpin ini mampu mempengaruhi orang lain atau followers, pengikut, untuk bersama-sama, ya, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan dari organisasi yang dipimpin.
Kemudian definisi yang ketiga tentang pemimpin yaitu bahwa pemimpin adalah seorang dengan wewenang kepemimpinan untuk mengarahkan bawahan dalam mengerjakan sebagian dari pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pemimpin adalah sebagai seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Ya, itu arti dari definisi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, definisi tentang pemimpin adalah bahwa pemimpin dalam arti luas ialah seorang yang memimpin ya dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha atau upaya pengikut ya melalui prestise, kekuasaan, dan posisi. Itu pemahaman pemimpin secara umum, secara luas ya. Tetapi juga secara sempit ya, dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasif dan juga akseptasi atau penerimaan seorang secara sukarela oleh para pengikutnya atau followersnya. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, pemimpin yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan atau mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Definisi pemimpin selain penjelasan tersebut di atas tadi adalah orang yang menetapkan tujuan, memotivasi, dan perbuatan terhadap orang lain. Jadi pemimpin juga diartikan sebagai orang yang memimpin. Ya, seorang pemimpin dapat bersifat resmi, formal, dan juga tidak resmi atau informal leader. Nah, awal kepemimpinan awal kata pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ya, dikatakan bahwa pemimpin adalah pimpinan. Artinya orang yang memimpin. Jadi pemimpin dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan juga kelompoknya. Sedangkan menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi yang dominan dan juga berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi untuk kesimpulannya bahwa dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan beragam aktivitas dan program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita perhatikan, pemimpin Kristen perlu kita pahami bersama bahwa pemimpin Kristen memiliki suatu keunikan yang spesifik jika dibandingkan dengan pemimpin pada umumnya. Nah, siapakah pemimpin Kristen itu? Nah, pemimpin Kristen adalah seorang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu definisi tentang pemimpin Kristen. Kemudian pemimpin Kristen adalah seorang pengikut Kristus yang berkomitmen. Jadi pemimpin Kristen itu selain dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya, dia juga punya komitmen ya untuk menjadi
pengikut Kristus yang berkarakter Kristus, ya, yang punya komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kemudian yang berikut, pemimpin Kristen adalah seseorang yang ajarannya bersumber dari Alkitab sebagai firman Allah tanpa salah. Jadi pemimpin Kristen itu sumber pengajarannya, sumber ajarannya adalah Alkitab. Pemimpin Kristen juga adalah seorang yang memiliki karakter Kristus, ya, dalam seluruh atau totalitas hidupnya. Pemimpin Kristen adalah seorang yang memiliki motif untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Memang ada pemimpin yang hanya berusaha untuk menyenangkan hati manusia, tetapi tidak berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dalam proses kepemimpinannya. Pemimpin Kristen adalah seorang yang melayani dalam kekuatan dan pengurapan Roh Kudus, ya. Lalu pemimpin Kristen juga adalah seorang yang menerapkan pelayanan berhati hamba sama seperti Kristus. Pemimpin Kristen juga adalah seorang yang diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Artinya ada kemampuan, ada kapasitas secara spiritual yang diterima dari Roh Kudus untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kemudian pemimpin Kristen adalah seorang yang dipercayai oleh Allah dan manusia atau umatnya untuk melakukan pekerjaan baik demi mencapai tujuan Allah. Jadi di sini pemimpin Kristen adalah seorang yang dapat dipercayai baik oleh Allah maupun oleh umatnya, oleh jemaatnya, sehingga dia dapat memimpin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, demi mencapai tujuan Allah, bukan agenda pribadinya, tetapi agenda Allah yang harus dikerjakan dan harus dicapai dalam rentang waktu kepemimpinannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan itu apa? Ya. Kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi dan memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Lalu juga kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain yang dimaksud untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan kehendak pemimpin, ya. Nah, kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Lalu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain yang dimaksud untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan kehendak pemimpin, ya. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Kemudian, menurut Jacob dan Jacques, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti, yaitu pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Clausewitz dan Posner mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan dan keyakinan. Tanpa kepercayaan dan keyakinan, orang tidak mengambil risiko. Tanpa risiko, tidak ada perubahan. Tanpa perubahan, organisasi dan gerakan pasti mati. Jadi, di sini kepemimpinan adalah suatu hubungan yang terjalin antara pemimpin dan para pengikutnya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dari
pemimpin saja. Sedangkan Pak Yakob Tumutala mengatakan bahwa kepemimpinan adalah cara atau seni bekerja sama dan bekerja melalui orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi di sini kepemimpinan itu dilihat sebagai sebuah keindahan ya dalam cara bekerja sama dan bekerja melalui orang lain guna mencapai atau mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Sedangkan Gary Yule dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi itu definisi kepemimpinan. Sedangkan menurut Charles de Keating, dia mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau kelompok orang untuk tujuan bersama. Dan yang berikut menurut Sondang Siagian, dia mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut menurut Siagian ada ketika orang tersebut menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Jadi kemampuan ini akan terlihat menurut Siagian bahwa ketika orang itu dipercayakan untuk memimpin dalam sebuah organisasi, ya, hingga akan terlihat kemampuan, kecakapan, kapasitas, dan kapabilitasnya. Lalu Agus Lai, kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan, sikap, dan tingkah laku seorang pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan seperangkat kegiatan secara efektif demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang berikut, J. Oswald Sanders, dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara, merujuk kepada semua uraian tersebut tadi, maka dapatlah diidentifikasi unsur-unsur dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, adanya seseorang yang berperan atau berfungsi sebagai pemimpin untuk memimpin. Jadi, kepemimpinan adalah adanya seorang yang berperan atau berfungsi sebagai pemimpin untuk memimpin kelompok, organisasi, atau institusi. Kemudian unsur yang kedua, adanya kegiatan atau aktivitas memotivasi orang lain atau bawahan atau pengikut, followers, yang dilakukan oleh pemimpin dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah laku dari para followers atau pengikut tersebut. Lalu yang berikut, adanya seperangkat tugas atau pekerjaan yang telah dirangkum untuk dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ada unsur-unsur dalam konteks kepemimpinan itu. Lalu yang berikut, adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun yang bersifat seketika dalam sebuah organisasi atau institusi atau gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi merupakan hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Faktor partisipasi ini sangat menentukan dalam kepemimpinan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam pengertian kepemimpinan Kristen. Tadi pengertian mengenai kepemimpinan secara umum. Dan sekarang kita masuk ke dalam pengertian kepemimpinan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian kepemimpinan Kristen
dikemukakan secara khusus di sini dengan maksud untuk membentuk suatu konsep yang lebih spesifik yang membedakan kepemimpinan Kristen dari definisi-definisi atau pengertian-pengertian umum tentang kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan Kristen memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kepemimpinan pada umumnya. Keunikannya ialah bahwa pemimpin Kristen adalah orang yang dipilih, dipanggil, diselamatkan, dan ditetapkan oleh Allah untuk memimpin umatnya sesuai dengan kemampuan dan kasih karunia Allah kepadanya dan bukan hasil dorongan atau paksaan manusia untuk menjadi pemimpin. Menurut J. Robert Clinton, menegaskan dan dikutip oleh Pak Yakob Tomatala, mengatakan bahwa pemimpin Kristen adalah seseorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh kapasitas memimpin dan tanggung jawab pemberian Allah untuk memimpin, ya, mempengaruhi, menggerakkan satu kelompok umat Allah, gereja, mencapai tujuan Allah bagi serta melalui gereja atau melalui kelompok tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang memanggil pemimpin dengan panggilan kudus untuk memimpin. Allah juga melengkapi pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan misinya sebagai hamba yang melayani. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mereka yang layak diangkat menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Allah selalu diangkat untuk melayani, bukan menjadi bos, ya. Entah mereka diangkat sebagai nabi, sebagai imam, atau sebagai raja, mereka sekali-kali bukan diangkat untuk berkuasa atas umat Allah, melainkan untuk melayani mereka. Jadi kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, maka kita menemukan bahwa baik itu imam, nabi, maupun raja, semuanya itu diangkat dan ditetapkan oleh Allah bukan untuk menjadi bos, tetapi menjadi pelayan yang melayani umat Allah. Menurut Yakob Tomatala, kepemimpinan Kristen ialah suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen yang menyangkut faktor waktu, tempat, dan situasi khusus yang di dalamnya oleh campur tangan Allah, ia memanggil bagi dirinya seorang pemimpin dengan kapasitas penuh untuk memimpin umatnya dalam pengelompokan diri sebagai suatu institusi atau organisasi guna mencapai tujuan Allah yang membawa keuntungan bagi pemimpin, bagi bawahan, dan juga lingkungan hidup bagi dan melalui gerejanya atau umatnya untuk kejayaan kerajaan Allah. Seorang pemimpin Kristen sebagai seorang yang telah ditebus Allah harus yakin bahwa ia terpanggil oleh Allah untuk tanggung jawab kepemimpinan guna memimpin suatu kelompok umat Allah. Tanda-tanda yang menunjuk bahwa seseorang terpanggil sebagai pemimpin Kristen ialah bahwa ia menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan kepadanya kapasitas khusus, yaitu karisma, kemampuan, kecerdasan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, serta adanya tanggung jawab dalam hal ini tugas yang ada padanya, dikaruniakan atau dipercayakan untuk memimpin, menggerakkan, mempengaruhi kelompok orang, yaitu organisasi yang dipimpinnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara filosofis, kepemimpinan Kristen ialah suatu proses terencana yang dinamis yang di dalamnya seorang pemimpin dengan kapasitas dan tanggung jawab pemberian Allah mempengaruhi, menggerakkan suatu kelompok orang atau para bawahan ke arah tujuan Allah yang menguntungkan pemimpin dan bawahan. Bukan hanya menguntungkan pemimpin, tapi ini menguntungkan semua
di dalam sebuah organisasi atau gereja. Nah, untuk kesimpulan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita melihat bahwa ada campur tangan Allah dan ada pengaruh Allah yang berinisiatif memanggil seorang pemimpin dalam proses yang dinamis untuk kemuliaan bagi Allah. Kemudian yang kedua, adanya konteks sebagai tempat di mana pemimpin akan mengabdi atau melayani Allah dan umatnya secara khusus dan dunia pada umumnya. Konteks di sini berhubungan dengan letak geografis, waktu, dan kondisi spesifik yang berbeda dan bervariasi. Ketiga, adanya keterlibatan atau partisipasi umat Allah sebagai suatu kelompok atau organisasi dalam tanggung jawab bersama mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada setiap individu. Kemudian keempat, adanya tujuan tertinggi yang ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk kemuliaan dan kejayaan kerajaannya, serta membawa sejahtera bagi pemimpin, bagi umat Allah, atau umat yang dipimpin, dan juga lingkungan di mana kepemimpinan Kristen itu dilaksanakan. Kemudian kelima, Allah sendiri melengkapi pemimpin yang dipilih dengan karisma dan talenta kepemimpinan untuk mengabdi atau melayani dengan baik, benar, dan berhasil. Yang keenam, hak untuk memimpin dari seorang pemimpin Kristen diterima dari Allah, yang harus dilakukan dengan loyalitas dan integritas serta dedikasi tinggi dalam seluruh eksistensi kepemimpinannya. Nah, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu tentang kepemimpinan transformasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah transformasional diambil dari kata to transform, yang bermakna mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalnya mentransformasikan dari visi menjadi kenyataan atau realita, sesuatu yang panas menjadi energi, potensi menjadi aktual, laten menjadi manifest, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, transformasional mengandung makna, yaitu sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain. Nah, ada beberapa pendapat, yaitu menurut Sudarwan dan Suparno, esensi transformasi adalah mengubah potensi menjadi energi nyata. Sedangkan McQueer dan Rodgers mengatakan bahwa transformasi itu harus terdiri atas 3 kerangka, yaitu inside out, readiness, dan headroom. Inside out, sumber utama adanya transformasi itu harus dimulai dari diri sendiri. Ada intuitif, spirit yang kreatif. Semua itu dilakukan agar sesuai dengan perubahan yang diharapkan. Jadi manusia yang ingin mengubah kondisi yang ada menjadi perubahan yang positif harus dimulai dari diri sendiri. Readiness, ya, atau kesiapan, tugas utama kepemimpinan transformasional menghadapi tantangan perubahan. Maka tingkat kesiapan tergantung pada asumsi dan keyakinan pemimpin dalam melakukan suatu perubahan. Dengan kata lain, kesiapan yang benar-benar akan menjadikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang diyakini atau dipercayainya. Kemudian headroom atau ruang utama. Headroom adalah istilah ruang dan waktu yang diciptakan untuk memungkinkan pengembangan sistem budaya kepemimpinan. Kepiawaian pemimpin dalam memperluas headroom semua orang bawahan untuk mendapatkan pikiran yang lebih besar, yang membutuhkan tantangan.
dengan memberikan peluang kepada bawahan untuk berkembang ke arah yang lebih baik, akan semakin semangat para bawahan untuk melakukan sesuatu program atau kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan transformasional adalah salah satu pendekatan kepemimpinan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi saat ini. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh James V. Dalton pada tahun 1973 dan kemudian dikembangkan oleh sejumlah ahli lainnya seperti James McGregor, Burns, dan Bernard M. Bass. Secara umum, kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan potensi individu dan mendorong perubahan yang signifikan dalam organisasi. Nah, menurut James McGregor Barnes, kepemimpinan transformasional terjadi ketika pemimpin dan pengikutnya saling mempengaruhi, sehingga keduanya tumbuh dan berkembang bersama. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi pengikutnya dengan visi yang kuat, memberikan contoh yang baik, dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian Bernard M. Bass, seorang ahli kepemimpinan yang terkenal, mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional lebih lanjut. Menurutnya, ada 4 faktor utama dalam kepemimpinan transformasional, yaitu kepercayaan, idealisme atau idealisasi, pengaruh inspirasional, dan motivasi pribadi. Nah, kepercayaan mengacu pada hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Sementara idealisasi melibatkan pemimpin sebagai contoh yang baik. Pengaruh inspirasional adalah kemampuan pemimpin untuk mengilhami dan memotivasi pengikutnya. Sedangkan motivasi pribadi melibatkan pemimpin yang peduli dan mengakui kebutuhan individu anggota tim. Menurut Danim, ya, Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan menurut Bass, ya, kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana para pengikut dari seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan mereka. Kemudian menurut Bass, kepemimpinan transformasional dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku emosional, dan juga kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik di masa depan. Sedangkan menurut Robbins dan Judge, dikatakan bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Sedangkan O'Leary yang mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila dia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo organisasi
mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Kemudian hakim mengatakan bahwa para pemimpin yang transformasional lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-instruksi yang bersifat top-down. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang transformasional juga lebih memposisikan dirinya sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Menurut Bas, ya, kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional, bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respek kepada pimpinannya. Pada akhirnya bawahan akan termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Sedangkan menurut Sucipto, pemimpin dikatakan transformasional terutama diukur dalam hubungannya dengan efek kepemimpinan terhadap pengikut. Para pengikut seorang pemimpin dengan kepemimpinan transformasional akan merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap dirinya. Sedangkan Bernard Bass mengatakan bahwa pemimpin transformasional mentransformasikan nilai-nilai pribadi pengikutnya untuk mendukung visi dan tujuan organisasi dengan memupuk lingkungan di mana hubungan dapat dibentuk dan dengan membangun iklim kepercayaan di mana visi dapat dibagi. Nah, secara operasional, Bernard Bass mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai kepemimpinan dan kinerja melampaui harapan. Sedangkan Tracy dan Hinkin mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional ialah proses mempengaruhi perubahan besar dalam sikap dan asumsi anggota organisasi dan membangun komitmen terhadap misi atau tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan di mana para pemimpin menggunakan karisma, stimulasi intelektual untuk melakukan transformasi dan juga merevitalisasi organisasinya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transformasional mencakup upaya perubahan terhadap bawahan untuk berbuat lebih positif atau lebih baik dari apa yang bisa dikerjakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Lalu yang ketiga, kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh bawahan untuk mendukung visi dan tujuan organisasi. Melalui transformasi nilai-nilai tersebut diharapkan hubungan baik antar anggota organisasi dapat dibangun sehingga muncul iklim saling percaya di antara anggota organisasi. Jadi, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi, mengarahkan, dan menggerakkan pengikut atau followers untuk melakukan perubahan melalui pemberdayaan dalam mencapai tujuan organisasi, institusi, atau gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian penjelasan atau pembahasan mengenai kepemimpinan transformasional. Jadi, style dari leadership transformasional ini merupakan sebuah pendekatan yang lebih positif, lebih unggul, lebih berkualitas, yang memperkuat elemen-elemen atau unsur-unsur dalam organisasi sehingga memudahkan organisasi
mencapai sasaran, mencapai tujuan, atau mencapai visi dan misi yang telah dirancang dan ditetapkan secara bersama-sama. Itulah sebabnya kemunculan dari gaya kepemimpinan transformasional ini memberi harapan atau angin segar bagi organisasi yang mau lebih berkembang di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa di-share atau disampaikan buat kita semua pada kesempatan ini. Kiranya dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah informasi bagi kita semua secara khusus bagi para leader, para pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam segala situasi dan kondisi, bahkan di semua level organisasi yang dipercayakan untuk dipimpinnya, baik organisasi profit maupun non-profit, organisasi sekuler, ataupun organisasi keagamaan, ya, birokrasi dan juga swasta. Kiranya membantu kita semua. Demikian, Tuhan memberkati kita. Salam.